Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 13 Juni, hari Selasa ya teman-teman. Kita akan dapat beberapa data yang cukup penting. Salah satunya adalah unemployment rate dari Inggris. Ini bakalan cukup penting dan juga bisa menyebabkan market volatile. Itu jam 1 siang nanti teman-teman akan rilis datanya. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada data soal CPI serta core CPI yang akan dirilis jam 7.30 malam ya. Jadi sekitar jam setengah 8 gitu akan rilis data CPI, which is ini akan berdampak sama gejolak yang terjadi pada market. Buat teman-teman yang belum tahu, CPI ini merupakan data inflasi ya, kalau dilihat dari sudut pandang consumer atau konsumen, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari data inflasinya sebelumnya itu kan ada di poin 4,9%. Sekarang diekspektasikan atau perakiraannya turun ke 4,1%, which is ini adalah harapan yang kita inginkan, teman-teman. Kalau inflasinya turun, otomatis the Fed akan lebih dovish ketika mengambil keputusan pada FOMC meeting di 15 Juni nanti. Jadi hari ini eventnya cukup penting, besok juga ada event penting, dan juga 2 hari lagi, hari Kamis itu juga eventnya cukup penting. Jadi siap-siap dengan market yang bergejolak. Oke, itu data dari kalender ekonomi, teman-teman. Sekarang kita akan lihat beberapa news yang cukup penting. Meta ini saat ini ingin berniat kembali untuk melakukan PHK, teman-teman. Jadi ini adalah upaya yang akan dilakukan oleh manajemen mereka, yaitu untuk melakukan layoff kembali sekitar 21.000 employee, teman-teman. Dan ini akan dilakukan secara bertahap tentunya. Dan apa yang dilakukan oleh Mark Zuckerberg sendiri ini dengan tujuan untuk meningkatkan adopsi daripada AI. Jadi orang-orang ini bisa dibilang digantikan bertahap dengan teknologi AI. Mana pekerjaan yang bisa digantikan AI, gantikan. Orang-orangnya disingkirkan, teman-teman. Ini akan berdampak tentunya dengan jumlah pengangguran yang akan makin banyak, teman-teman. Secara ekonomi, pengangguran makin banyak akan melemahkan ekonomi sebuah negara. Melemahkan dalam artian ya orang nggak akan punya kemampuan untuk belanja lebih 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 banyak ya, karena mereka kehilangan pekerjaan mereka. Meskipun begitu sih Amerika biasanya mengcover bagi orang-orang yang nganggur untuk tetap bisa bertahan hidup, pemerintahnya cover. Ini melemahkan inflasi, teman-teman, karena makin tinggi data pengangguran, inflasi cenderung makin turun. Karena prinsipnya adalah orang makin banyak yang berhemat, nggak bisa jor-joran keluar uang, sehingga untuk demand barang itu bakalan semakin rendah, otomatis harganya juga semakin turun. Jadi kayak gitu efeknya. Terus ada berita yang cukup menarik kemarin ya. Kemarin itu bertubi-tubi ada FUD dari former ini adalah anggota dari FOMC SEC, teman-teman. Anggota dari SEC yang mengatakan untuk keluar, get out of crypto platform now. Alasannya adalah dari former sendiri itu mengatakan bahwa ya, ini saat ini kondisinya adalah SEC, kemudian Department of Justice, selain itu juga ada CFTC, itu secara bertubi-tubi melakukan penyerangan terhadap Chang Peng Zhao pada 5 Juni kemarin, dan sampai sekarang kasusnya akan terus diusut, teman-teman. Jadi ada 13 pasal atau 13 tuduhan yang dilayangkan kepada Binance ya. Ini benar-benar jadi fund yang cukup penting. Bagaimana ya bisa dibilang udah waktunya nih buat orang-orang katanya buat exit dari yang namanya crypto exchange. Tentunya fund yang sifatnya seperti ini itu bukan fund yang baru, teman-teman. Kalau kita tahu dari yang namanya regulasi, Amerika Serikat memang agak kurang bersahabat sama kripto ya. Mereka agak mencekik kripto supaya nggak bisa berkembang. Karena apa? Karena kalau kalau kripto sampai legal secara hukum, maka akan banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke dunia kripto, termasuk juga perusahaan-perusahaan investasi besar. Ini menyebabkan mereka yang lebih pro terhadap saham itu bakalan kesulitan dalam hal menaikkan harga dari sahamnya. Jadi kripto harus sedikit dicekik.
teman-teman. Tapi ini bisa bersifat anomali karena sekarang udah banyak adopsi kripto ya di seluruh dunia. Kalaupun Amerika Serikat tidak mengizinkan adanya kripto, ya bisa jadi mereka akan pindah ke luar Amerika Serikat. Tentunya Amerika Serikat juga akan kehilangan yang namanya potensial untuk cuan mereka, terutama dari pajak dari exchange-exchange kripto. Jadi kurang lebih seperti itu, ada anomali yang akan terjadi. Jadi ya katanya keluar teman-teman. Tapi dari berita yang lain, ini kita ambil ya teman-teman dari Twitter. Dari Twitter Warren Davidson. Ini dia benar-benar nggak menggaungkan. House Republican introduce bill to remove SEC Chair Gary Gensler Restructure Agency. Jadi katanya Gary Gensler mau dipecat. Fire Gary Gensler on Chair of the SEC. Jadi ini menarik ya. Dikala Gary Gensler ini sangat-sangat hawkish terhadap dunia kripto, ternyata ada juga orang-orang yang ada di dalam daripada SEC yang juga nggak suka dan akan membuat yang namanya bill, buat surat gitu ya untuk mencari dukungan memecat Gary Gensler. Ini menarik nih. Jadi ya semoga aja kalau memang mau dipecat ya dipecat aja. Mungkin teman-teman juga berharapnya seperti itu ya teman-teman. Jadi US Congressman files legislation to fire SEC Gary Gensler. Jadi ini beritanya sangat-sangat baru, sangat-sangat hype dan ya semoga bisa cepat terrealisasi biar market crypto bisa kembali menguat teman-teman. Apakah kalian setuju kalau Gary Gensler bakal dipecat? Oke, kita akan lihat ya dari pergerakan dari Bitcoin hari ini. Overall sih kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin ini masih cukup stabil teman-teman. Begitu pula sama pergerakan dari indeks dollar yang nggak kemana-mana. Pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan pun juga nggak kemana-mana. Sementara Bitcoin masih bertahan di kisaran 25.800, agak sedikit turun dari perdagangan kemarin yang sempat berada di 26.000, tapi akhirnya ditekan turun lagi ya teman-teman. Sekarang so far pergerakannya masih cukup sustain. Volume perdagangan dari indeks masih menguat. Sementara kalau dari exchange Binance itu terjadi outflow yang besar. Kebanyakan sih pindah dari Binance itu ke bukan OKX dan juga ke Bybit. OKX, Bybit, KuCoin itu rata-rata pindah ke sana teman-teman. Orang-orang yang pakai exchange Binance. Jadi sekarang Binance lagi kondisi gonjang-ganjing dan tentunya banyak ketidakpastian. Makanya beberapa investor yang merasa nggak aman, ya udah mereka pindahin aja dana mereka dari exchange satu ke exchange yang lain. Ada juga yang pindahin ke wallet teman-teman. Overall pergerakan dari Bitcoin di perdagangan kemarin kita udah bahas di time frame weekly, nggak gimana-gimana ya, proses koreksi masih sedang berlangsung, belum ada tanda reversal. Kemudian di time frame daily-nya pergerakan Bitcoin kecenderungannya membentuk sebuah falling wedge. Ini adalah pola yang kita ekspektasikan terjadi pada pergerakan dari Bitcoin setelah dia menyelesaikan yang namanya corrective wave, running wave C, teman-teman. Ekspektasinya kita ya bisa turun sampai 25.000 sih sebenarnya, dan itu udah beberapa kali tercapai. Sementara dari pergerakan volume ya cukup tinggi dan juga MACD masih cenderung merah, teman-teman. MACD-nya masih merah disertai dengan volume smart money yang cukup kecil. Sebelumnya kita udah pernah juga bikin pergerakan seperti falling wedge ini di waktu koreksi terjadi di sini. Di bulan Juni kemarin 2022. Bitcoin bergerak di dalam sebuah falling wedge ya dengan penurunan yang terjadi, kemudian dia dapat momentum buat bullish. Waktu itu bahkan volume smart money-nya benar-benar nihil di market. Nihil benar-benar nggak ada volume smart money sehingga tidak terdeteksi, tidak terpikirkan kalau Bitcoin bakalan reversal di kisaran harga 15.600. Bitcoin reversal dan sekarang posisinya udah mulai mirip-mirip. Ya, sekarang posisi daripada smart money benar-benar kosong di market dan ekspektasi saya pribadi itu adalah Bitcoin bisa rebound di kisaran 25.000 ini dan kembali menguat untuk running wave C-nya. Untuk running wave 3, teman-teman. Jadi itu harapannya saya. Eh Tentunya ada beberapa news yang mungkin akan mendukung. Yang pertama adalah data dari CPI, PPI, dan juga FOMC meeting. Bila mana The Fed, dovish ya, tidak agresif, tidak hawkish dalam hal menaikkan suku bunga, atau The Fed melakukan pause, ya ini bisa menjadi sentimen yang cukup positif buat market crypto. Ekspektasinya bisa naik. Kemudian berita yang kedua ya tentunya adalah pemecatan Gary Gensler akan berdampak positif terhadap pergerakan dari market crypto.
Ini mereka masih bikin petisi, belum belum sampai eksekusi teman-teman. Jadi ini masih berupa rumor aja ya. Kita belum lihat news news yang paling apa ya, news konfirmasinya lah bisa dibilang. Jadi itu beberapa rumor, kemudian ekspektasi saya udah. Tapi gimana kalau skenarionya nggak terjadi? Oke, kita akan lihat seperti apa kalau seandainya level 25.000 itu gagal menjadi level support terakhir buat Bitcoin. Bila mana 25.000 ini gagal menahan penurunan dari Bitcoin, maka Bitcoin akan berpotensi turun ke level-level selanjutnya yang ada di bawah. Contohnya di sini juga ada level support kisaran 23.900. Kemudian masih ada level 22.000 yang bisa menjadi level support berikutnya buat Bitcoin andai kata dia gagal mempertahankan level 25.000-nya. Let's say kalau gagal lagi dari 22.000 bisa kemana? Bisa ke 19.000 something di sini. Level 20.000 ini masih bisa menjadi level strong support di bawahnya dan masih ada level 18.900-an. Jadi itu masih cukup banyak level support yang bakal menahan pergerakan dari Bitcoin dan semoga aja memang Bitcoin nggak pernah ke sana dan pergerakan tren bisa segera bullish. Ya gitu aja buat pembahasan Bitcoin sekarang. Secara view overall market wait and see nunggu yang namanya FOMC meeting. Jadi kalau teman-teman ada yang trading, hati-hati sama volatilitas yang cukup tinggi. Itu aja teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat dan jangan ketinggalan update-update terbaru kita ya di komunitas di Telegram. Kita udah banyak update juga news-news terbaru seperti optimisme yang ada pada Solana. Setelah kemarin kita juga bahas soal optimisme yang ada sama Matic. Terus juga ada cerita dari Winklevoss. Ini adalah foundernya Gemini ya, yang mengatakan bahwa perang terhadap Gary Gensler dan juga Elizabeth Warren terhadap kripto ini merupakan langkah politik yang akan diambil oleh beberapa anggota dari Partai Demokrat untuk menarik simpatisan biar mereka dipilih di pemilu 2024 di Amerika Serikat nanti. Kemudian juga ada supply Bitcoin yang melonjak ke Asia. Ini juga kita udah update. Terus juga ada berita-berita lucu di market crypto. Ya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau teman-teman mau dapetin informasi terupdate, silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sana ada link yang bisa mengarahkan kalian ke komunitas Telegram kami dan juga grup seputar investasi untuk diskusi, teman-teman. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.